فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Masih apa faedah dari hadis kisah itu ya, Bilal yang membawa kurma itu hurni. As-salisah, faedah yang ketiga, ustudilla bil hadisi ala jawazi mas'alati tawarruk. Kenapa? Yang ketiga kita belum selesai kemarin ya, baru mengisyaratkan karena ini panjang maka kita tunda dulu. Baik. Sebagian ulama berdalilkan dengan hadis ini tentang bolehnya masalah tawarruk. Apa itu? Wahiyya an yastariya ma yusawi mi'ata riyal. Ini contohnya, yaitu membeli suatu barang yang setara dengan 100 rial bimi'atin wa ishrina muajjalah, dengan harga 120 yang ditunda, muajjalah yaitu apa? Hutang dulu misalkan. Baik, kalau saya bayar sekarang maka nilainya adalah 100. Tapi kalau saya bayar nanti ini ringan bagi saya, tapi penjual mengatakan harganya 120 misalkan. La liyung tafa'abih. Baik, penjual tujuannya bukan untuk mengambil manfaat dari 20 ringgit tadi. Bal liyabi'ahu, tetapi tujuannya, alam ini berarti kembali ke siapa? Si pembeli akhirnya. Si pembeli tujuannya membeli barang dengan hutang tadi bukan untuk mengambil manfaat, tetapi untuk menjualnya lagi, wa yang tafi'a bisamani, dan dia mengambil manfaat dengan harga yang yaitu dengan hasil penjualan tadi. Wa ya'ti tahqiqu dzalik insyaallah taala. Beliau belum membahas berarti. Dan perincian penelitian tentang masalah ini akan datang pembahasannya insyaallah taala. Kalau sekedar dua harga itu jumhur membolehkan. Kalau masalahnya sekedar itu. Tapi kalau terkait dengan nanti untuk dijual lagi dan apa, kita akhirkan juga berarti kita ikuti. Tapi untuk masalah cek, para ulama sebagian melarang dengan alasan dia bukan uang. Kalau dulu anak baca di Lajnah Daimah, kalau memang ceknya itu negara mengakui ini sebagai wakil dari uang atau pengganti uang, maka boleh. Karena apa? Berarti dia adalah apa? Adalah uang. Karena wakil menduduki posisi sebagai yang diwakili. Memang ada khilaf masalah cek. Tinggal apa? Kita lihat dulu lebih teliti. Yang mengatakan boleh pun kuat kalau memang pemerintah mengakui memang ini posisinya sebagai duit. Tapi kalau pemerintah tidak mengakui itu duit, sekedar dia adalah apa istilahnya itu, bon itu, bon kah? Istilahnya bon, ya. Kalau kita misalkan beli di mana kemudian kita dapat sekedar kertas, maka jelas dia bukan cek. Kertas juga tawarruk kertas, tapi dia sekedar tanda jual beli saja. Saya ditanya, apakah yaitu jual beli uang atau penukaran uang yang tidak takobut tapi sekedar ada tulisan bahwasanya ini adalah Anda mendapatkan 100 misalkan, ada tulisan saja, tapi apa, kita tidak mendapatkan duit itu, kemudian diganti dengan mata uang yang lain. Apakah ini boleh? Maka Syekh mengatakan bukan diganti dengan mata uang yang lain, bahkan dengan mata uang yang sama atau yang lain tidak masalah. Tapi apa, selama duitnya itu belum kita pegang maka tidak boleh. Kenapa? Karena sekedar bon itu bukan duit. Sementara Rasulullah mengatakan apa? Yadan biyadin. Betul-betul barangnya itu dipegang oleh tangan. Sekedar tanda terima itu bukan uang. Kenapa? Bocor kalau dia itu adalah, tergantung sih apa fungsi bocor tersebut. Tapi intinya adalah dalam masalah sorofah, dalam masalah pemindahan duit. Tapi di situ ada perbedaan harga dan kita belum dapat duitnya itu, lalu sudah berubah jadi mata uang yang lain, maka ini adalah tidak boleh, kata beliau.
Dengan apa? Sekitar dikasih kertas saja, itu adalah tidak boleh. Lalu bagaimana agar boleh? Berarti apa? Orangnya dia tidak boleh pergi dari tempat itu. Jadi jangan apa? Kita cuma terima kertas, lalu apa? Besok datang lagi, ya itu nggak boleh. Kalau darurah itu pembahasannya lain. Tapi kalau tidak darurah nggak boleh. Kita harus tunggu di situ. Sebagaimana dalam hadis Umar itu harus tunggu di situ sampai nggak apa-apa kita dapat bonnya itu, dapat kertasnya, tapi kita jangan pergi dari situ sampai duitnya betul-betul diserahkan ke kita. Nah, kalau seperti itu, mata uangnya lain itu tidak masalah. Intinya adalah ceknya, dia adalah cek yang diakui negara atau sekedar tanda terima saja. Kalau tanda terima ini posisinya lemah, dia bukan duit. Yang keempat, idhamul maksiyah, besarnya nilai kemaksiatan. Wa kaifa balagat min nafsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana besarnya maksiat itu sangat terasa di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang semakin tinggi keimanan, maksiat sekecil apapun dia akan merasa sedih, akan merasa kecewa karena ini ada hak Allah taala yang disia-siakan. Baik. Jadi tidak boleh kita meremehkan, ini cuma masalah ini masalah ini. Kalau emang dalilnya jelas, maka kita tidak boleh meremehkan hak-hak Allah yang ada di situ. Baik. Makanya walaupun sekitar kurma dan Nabi memerlukan itu, tapi ketika tahu itu caranya keliru, beliau mengatakan ainur riba, dan beliau mengatakan awah. Ini kalimatut tawajjuh, merasa sedih dan sakit hati. Baik, yang kelima, lam yudkar fil hadis anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu biraddil bai'. Tidak disebutkan dalam hadis tadi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk mengembalikan, untuk membatalkan jual beli tadi. Rad, yaitu apa? Membatalkan. Boleh diartikan mengembalikan, berarti apa? Bilal kembali ke sana, kembali ke penjualnya untuk membatalkan. Wasukutu anir rad la yadullu ala adamih. Tapi apa? Diamnya Nabi dari pembatalan itu atau penolakan, pembatalan jual beli tidak menunjukkan tidak adanya pembatalan. Yaitu apa? Di hadis ini Nabi tidak mengatakan kembalikan lagi. Lalu sebagian ulama mengatakan berarti apa? Yang sudah ya sudah, tetap makan aja yang dikatakan ainur riba itu. Nah, kata beliau tidak disebutkannya di sini bukan berarti menunjukkan Nabi tidak menyuruh mengembalikan. Buktinya apa? Nah, kelanjutannya, wa qad warada fi ba'di turuq, telah datang di sebagian sanad hadis itu annahu qala, Rasulullah SAW bersabda, hadar riba faraddih, ini adalah riba itu sendiri, maka kembalikan dia. Dan ini juga dibahas oleh Syekhul Islam dan lain-lain. Bahwasanya apa? Dalam sebagian riwayat itu disebutkan Rasulullah nyuruh untuk Bilal mengembalikan lagi. Lalu apa? Jual beli dengan duit dulu, baru kemudian beli kurma barni tersebut. Wa qad qala ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Apabila kalian bertaubat, maka kalian mendapatkan modal dari harta kalian. Ya, bukan berarti batal lalu modal tidak kembali, tetap modal dikembalikan. La tadzlimuna wa la tudzlamun. Kalian tidak boleh mendolimi dan kalian juga tidak boleh dizolimi. Jadi tidak ada yang dirugikan. Kembalikan seperti sedia kala. As-sadisah, faedah yang keenam, jawazut taraffuh fil ma'kali wal masyrab. Boleh bermewah-mewah. Ini bahasa kita tentunya, taraffuh bermewah-mewah, rifahiyah, kemewahan. Yaitu apa? Makan yang sedap-sedap dan sebagainya. Dalam masalah makanan dan minuman, malam yasil ila haddit tabdzir, selama tidak mencapai batasan tabdzir, yaitu penyia-nyiaan harta. Mungkin apa? Kita cukup makan dengan harga mungkin apa? 20 ringgit misalkan sekali-sekala. Tahu-tahu apa? Beli untuk diri sendiri 75 ringgit. Nah, ini adalah apa? Penyia-nyiaan harta. Baik. Ini tabdzir. Wasaraf, berlebihan. Wasarafil manhi'an, tidak mencapai batasan sikap berlebihan yang terlarang. Ini bagus. Jadi contohnya untuk saraf bagusnya ya. Tabdzir berarti apa? Kita cuma makan sebagian lalu yang lain tersisa terbuang. Nah, itu tabdzir. Yang saraf tadi harusnya cukup 20 ringgit misalkan, tapi apa sampai 75 ringgit hanya untuk seorang saja. Ini berlebihan.
Untuk seorang, kalau untuk satu keluarga ini wajar tentunya. Faqad qala ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi minat thayyibati minar rizq. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah? Perhiasan yang apa itu? Allah ciptakan, yang dia keluarkan untuk para hambanya. Lamnya adalah lamul ibahah, yaitu Allah membolehkan itu untuk para hamba memakainya, memanfaatkannya, menikmatinya. Demikian pula mengharamkan rezeki-rezeki yang baik. Semuanya baik, boleh, tapi apa? Yang baik-baik halal. Tapi apa? Tapi tidak boleh berlebihan, sebagaimana dalam rangkaian ayat Al-A'raf tersebut, ayat-ayat Al-A'raf tersebut. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Katakanlah, perhiasan dan rezeki yang baik-baik tadi adalah untuk orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia. Dengan apa? Untuk orang kafir juga, tapi kemudian khusus untuk orang-orang mukmin di hari kiamat. Sisi pendalilannya apa di sini? Yaitu boleh untuk kita terkadang apa memakan makanan mewah, mungkin biasanya nasi lemak, kita mau sekali-sekala ke nggak tahu kemana ya, ke Subway mungkin. Misalkan gitu, atau makan Korea lah, masakan Korea, misalkan sekali-sekala, itu nggak apa. Yang penting apa? Tidak berlebihan dan tidak menyia-nyiakan harta. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tayyib. Kemudian dibawahkan emas itu, lalu diberikan bayaran online, ditunjukkan transaksinya. Okey, ini saya jelaskan transaksi 21,000. Okey, kemudian emas itu diberi kepada yang membeli. Adakah sah? Istilahnya kita, misalkan kita sebagai pembeli, kita kirimkan duit, kirimkan duit ke penjual gitu, misalkan penjualnya Di hadapan. di hadapan. Tetapi transaksi itu online. Duit pindah ke account itu online. Boleh atau tak boleh? Duitnya itu harus sampai ke tangan kita sebelum ke tangan si penjual sebelum terjadi perpisahan. Itu kewajibannya itu. Karena apa? Itu harus apa itu? Harus yadan biyadin. Makanya di dalam Sahih Bukhari Muslim itu ketika terjadi sorof, salah seorang sahabat menanyakan siapakah yang mau menukar dinar ini dengan perak, karena apa? Beliau sedang memerlukan perak, pengen tukar uang yang kecil-kecil. Maka sebagian sahabat mengatakan, iya saya. Tapi bayarnya nanti. Saya ambil emasnya dulu, tapi bayarnya nanti ketika pembantu saya pulang dari, kalau nggak salah dari hutan, entah dari mana disebutkan. Maka Umar mengatakan, demi Allah engkau tidak boleh meninggalkan dia sampai pembantumu datang ke sini menyerahkan duit itu. Karena apa? Karena ini adalah apa? Mata uang. Harus apa? Yadan biyadin. Rasulullah mengatakan apa? Idza ikhtalafatil asnaf fabi'uha kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kalau jenisnya lain, perak dengan emas lain, tapi apa? Dia masih barang ribawi. Maka boleh jual beli, terserah harganya 1:12 atau 1:11 rata-rata emas dan perak itu, dinar dan dirham itu. Tapi harus apa? Tangan dengan tangan. Syaratnya, saya menerima emas, dia menerima duitnya itu, menerima peraknya itu. Walaupun secara online ya, duit itu dah jadi miliknya. Dia belum sampai di tangan. Rasulullah mengatakan yadan biyadin. Tangan kita belum sampai ke duit itu. Secara hukum, ya secara hukum negara itu milik kita, tapi apa? Duitnya belum sampai ke tangan. Rasulullah mengatakan yadan biyadin. Tayyib. Kenapa? Karena yang namanya akad sekedar kita bicara, kita mengatakan bi'tu, yang lain mengatakan qabiltu atau ishtaro, itu secara akad hukum ini sudah terjadi intiqalul milik. Yaitu apa? Perpindahan milik secara hukum sudah jadi milik kita. Tapi untuk masalah ribawi, Rasulullah tidak mencukupkan akad. Rasulullah mensyaratkan apa? Harus tangan itu pegang. Yadan biyadin. Jadi secara online, secara hukum, akad selesai. Itu milik kita. Tapi Rasulullah untuk barang ribawi mensyaratkan lebih dari itu. Bukan hanya milik, tapi sampai ke tangan. Nah itu yang orang banyak apa? Tidak memakai itu. Padahal apa? Rasulullah mensyaratkan itu.
Itu memang milik kita, yang di bank itu milik kita. Tapi apa? Rasulullah mensyaratkan harus yadan, harus diterima tangan. Nah, sementara dia belum sampai ke tangan kita kenyataannya.